Los bahasa Arabnya tersesat apa? Tersesat bolun. Dolun. Dolun ya dalun. Astagfirullah. Jadi Bener nggak tuh dolun? bener. Dolla yadillu itu tersesat artinya. Dolun ya. Nah, tapi kalau dalla yadullu artinya menunjukkan. Oh. Di bahasa Arab tipis beda. Dolla pakai dot itu tersesat. Kalau Ya, dalla itu menunjukkan. menunjukkan. Oh. Makanya itu belajar bahasa Arab ke orang Arab ya. Ke smiling. Ke smiling teacher ya. Ya, sekarang kita ketemu lagi di konten Pemuda Tersesat dan bersama kopiah baru saya. Iya. Makin Nggak tahu di lebay. kamera kepotong nggak? Nggak tahu. yang ini kepotong kayaknya. Sampai out frame ya. Iya. Jadi ini kopiah terbaru saya 30 cm. Ini khas orang Madura ya. Nah, ini yang ngeposting tuh awalnya temanku di Madura. Dia lagi di daerah Bangkalan yang utara. Dia foto temennya segini, Pak. Buset. Ada yang lebih tinggi lagi. Iya, ada yang lebih tinggi lagi. Itu gimana? Dia apa pesan gitu? Iya, kayaknya ini custom. Aku nggak tahu, tapi ini emang dijual gitu banyak di pasar. Di orang Dan Madura. ini fungsinya adalah untuk menyimpan takjil. Jadi buat teman-teman yang acara Maulid Nabi terutama kan banyak jajan tuh. Iya. Taruh sini, ya kan? Atau Anda ke bioskop nonton, ya kan? Kan nggak boleh bawa makanan dari Nggak luar. boleh bawa makanan, mau ngecek kopiah nggak enak. Iya. Kan tas kadang dicek kalau ini, ya kan? Bayangin ada 10 temen yang pakai begini semua, di dalam ada prasmanan. Bu, keluarin bu. Ini Coca-Cola. Anda minum Coca-Cola? Minum. Lihat, saya kan tiap ke rumah Anda ngabisin Coca-Cola. Jadi buat temen-temen yang nggak tahu ya, kalau di rumah saya itu stok di kulkas Coca-Cola. Yang ngabisin bukan coki, justru Arabic people ini yang kenapa ada suka cola? Padahal ada susu kurma loh di. Iya, jadi di kulkas tuh ada susu. Jadi istri saya yang suka ngisi, saya yang suka ngabisin. jadi dia stoknya tuh ada susu kurma, ada juga Coca-Cola. Nah, Al-Habaib ngabisinnya malah Coca-Cola. Kenapa ada ngabisin Coca-Cola? Anda tidak. Ya karena susu kurma saya sudah Udah sering. Tiap hari, tiap buka puasa susu kurma. Tapi nggak beli. Iya, apa Bikin sudah sendiri? iya bikin sendiri. Jadi kurma di jus kasih susu. Ente apa beli? Di sana ada apa? Anda kalau bikin susu kurma saya nggak heran. Coba bikin Coca-Cola dong. Anda baru. Ente nggak tahu ini produk Amerika. Anda Lah ente nggak tahu. apa? Steve Jobs ketika cari pegawai dia nongkrong di depan Coca-Cola. di depan perusahaan Coca-Cola katanya. Kemudian dia panggil sebagian yang dibutuhkan, Ya. 100 orang misalnya. Lu mau tetap jadi pegawai Coca-Cola. minuman ini atau ikut gua mengubah dunia? Mau. Iya, ente tetap mau kerja jualan air manis ini Atau mengubah dunia? Ikut saya mengubah dunia. Akhirnya ikut bersama nggak? Apple. Akhirnya ikut. Anjir. Gila ya. Jadi nanti saya kalau punya perusahaan, Anda begitu juga ya? saya nongkrong di depan. Di pabrik-pabrik. Enggak, saya kalau nanti sudah punya studio sendiri, saya nongkrong di depan studio MLI. Pegawai MLI pulang jam 5 sore, Anda tetap di sini, ketawa-ketawa gak jelas, atau bersama saya mengubah orang menjadi tercerahkan, Waduh. atau tetap menjadi orang tersesat di sini. Curang, Anda langsung pakai alasan mengubah dakwah kan pegawai MLI. Waduh, nggak enak. Tapi tenang, pegawai MLI nggak akan ada yang terpengaruh karena banyakan yang Kristen. Udah, ini kita langsung menuju pertanyaan. Ini pertanyaan dari Yanuar Anfa. Loss of loss. Astagfirullah. Beb, mau nanya, apakah orang botak seperti Om Deddy itu sah wudhunya? Soalnya saya pernah dengar kalau wudhu pas bagian rambut itu minimal yang kena 3 helai. Nah, ini juga pertanyaan saya. Om Deddy kan lebih sering fitness daripada ngeposting
Wudhu, ya mungkin dia wudhunya diam-diam. Ya justru kan dia masih belum imannya belum sekokoh kita yang dari kecil. Dan jadi kalau menunjukkan takut ria. Jadi iya kan kalau menunjukkan wudhu dia kan imannya mungkin belum sekokoh kita ya. Kan takut ada salah-salah jadinya dia nggak tunjukin ya. Takut ria juga, takut niatnya akhirnya kegoyah jadi ria. Iya, tapi gimana tuh? Bener nggak bahwa ada anjuran atau hadis yang bilang bahwa harus kena 3 helai? Iya, sebenarnya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Nah, lil alamin itu artinya bagi semua, termasuk orang gundul. Termasuk. Jadi ramah orang gundul, ramah semua Islam ini. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu kepada ayat tentang wudu itu surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Kemudian fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kamu sedang mau mendirikan sholat, di ayat itu dibilangnya qoma yakum. Qoma itu artinya mendirikan sholat. Sholat itu bukan sekedar dijalankan, tapi mendirikan sholat. Mendirikan, ditegakkan. Artinya bukan sekedar sholat. Bukan sekedar berdiri juga ya. Tapi khusyuk. Hadirkan hati dalam sholat. Kemudian basuhlah wajahmu. Kemudian tanganmu, kedua tanganmu sampai siku. Iya. Kemudian selanjutnya wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi usaplah kepalamu. Roksun itu kepala. Oh, jadi bukan rambut. Dan basuhlah kakimu sampai 2 mata kakimu. Jadi yang dibasuh itu sebenarnya adalah kepala. Kepala ya, bukan rambut. Bukan rambut. Nah, rambut kemudian biasanya jadi ukuran dalam madhab Syafi'i. Misalnya dalam penjelasannya Syekh Muhammad Ali Sobuni dalam tafsir ayatil ahkam, tafsir untuk ayat-ayat hukum, itu jadi kalau di Saudi, ente nanti umroh atau haji, itu macam-macam membasuh kepalanya. Ada yang gini, seret sampai belakang, seret. Nah, itu aku juga sering lihat nih. Kayak ente Coca-Colanya kemana? Udah keluar dong. Pegel bawa Coca-Cola terus. Iya, ada yang gini. Iya. Nah, itu ada yang gini. Nah, itu madhab Maliki sama Hambali. Gini, yang dibasuh semuanya, semua bagian kepala. Tapi kalau madhab Syafi'i atau madhab Hanafi itu sebagian saja, sebagian seperempat. Ada yang segini doang. Iya. Tapi kalau madhab Syafi'i sebagian. Nah, sebagian itu hanya beberapa helai. Ada paling juga tidak 3 helai. Rambut sebagai ukuran aja. Plak gitu. Iya, sebagian. Nah, itu perbedaannya karena ayat tadi, tafsir ayat tadi. Mengusap kepala soalnya. Iya, biru usikum, mengusap kepala itu ebinya itu ebi apa? Kalau dalam madhab Maliki dan Hambali, ebinya itu disebutnya bi zaidah. Bi hanya tambahan saja. Jadi yang diusap semua kepala artinya. Karena bi-nya itu hanya bi tambahan. Jadi semua kepala. Semua kepala. Tapi kalau semua begini. Tapi kalau dalam madhab Hanafi dan Syafi'i, bi-nya itu bi taf'id artinya. Bi yang mengartikan sebagian. Jadi dia bukan hanya huruf tambahan saja, tapi berarti. Ada apa maknanya. artinya itu sebagian. Nah, makanya akhirnya mengacu kepada hadis Nabi, sebagian saja yang diusap. Tapi kalau full juga nggak apa-apa. Iya, kalau full sebagai bentuk kehati-hatian ya nggak apa-apa dong. Full, setengah, segini sedikit, juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Madhab Syafi'i itu madhab mayoritas kita semua. Itu sebagian itu. Makanya kita biasanya gini doang. Iya, ada. Aku sih yang lihat orang begini. Iya. Sebenarnya yang penting. Dan lagian kan gini, orang gundul bukan berarti nggak punya rambut kan. Ketika diginikan kan masuk ke rambut. Kalau Om Deddy itu licin, Pak. Iya, selicin-licinnya. Nanti kan sering podcast sama Om Deddy. Ya tapi kan aneh gak pernah pegang kepalanya. Selicin apa kan gak pernah pegang. Bukan, itu kan palanya tuh agak intimidatif pala botaknya itu, Pak. Sadar nggak sih itu podcast berjam-jam tuh sebenarnya bukan karena nggak ada bahan, kita lihat Om Deddy ininya. Itu kan nggak ada rambutnya, Pak, dan dia kayaknya terus selalu dicukur, jadi nggak ada rambutnya. Iya. Jadi
kulit berarti nggak apa-apa ke kulit. Iya, kulit kepala. Kulit kepala. Nah, itu sekaligus juga menurut ulama membasuh wajah itu kan batasannya tempat tumbuhnya rambut. Jadi tahu nggak ya tempat tumbuh rambutnya di mana? Nah, apalagi mohon maaf ya Om Deddy, apalagi Anda pas sekarang nih mualaf. Karena Anda botak. Kalau dia masih rambut yang begini, Anda wudhunya begini. Kalau itu apa itu? Itu apa sih? Cat ya? Apa? Enggak, itu stiker. Gak tahu sih, kok yang dulu yang gini itu stiker. Iya. Itu kan bisa gak masuk kan? Kalau gak masuk juga. Air ya gak boleh. Tapi kayaknya itu rambut apa bukan ya? Yang begini kan? Iya. Ada ini kan selatnya di sini. Menjorok ke dalam. Jadi karena ini penting soalnya wudhu itu kan syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat. Iya. Dan rukunnya wudhu itu adalah membasuh kepala. Jadi rukun wudhu itu kan membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, kemudian mengusap kepala, kemudian niat sama tertib berurutan. Ya, jangan bikin aliran sendiri Anda. Kaki dulu. Kenapa kok kaki dulu? Ya kepala nanti aja, males kepala duluan misalnya. Biar kakinya kering lebih dulu. Dan harus dalam satu waktu mungkin ya. Iya. Jangan Anda kumur-kumur jam 1, lanjut jam 2 tangan. Expired, wudhu Anda expired ya. Tapi ini yang iya, kalau nggak masuk tuh, kalau dia stiker nggak masuk. Kalau dulu ada penghalang. Ada penghalang. Nah, sekarang yang jadi tanyaan, kalau kaki, Bib, itu ada yang bilang segini doang, tapi ada yang lebay sampai segini, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Kan kehati-hatian, Pak. Tapi sebenarnya segini udah cukup. Iya, sampai siku. Tadi di Quran dibilangnya kan sampai siku. Sampai siku. Soalnya ada dulu kan aku madrasah tuh. Sampai sini. Memang. Jadi itu kan ikhtiar namanya, bentuk kehati-hatian. Ya, dan juga buat teman-teman yang mau berhati-hati, misalnya setengah ini, sini atau sini, nggak apa-apa Anda berhati-hati. Tapi juga hati-hati perhatikan orang sekitar Anda. Kenapa? Itu tuh agak nampes, agak kecipratan kan. Dan juga ya itu Om Deddy, kalau tempat tumbuhnya di mana ya hati-hati ya sampai sini aja. Gitu. Jadi batasnya nih dagu, tempat telinga. Batasan telinga lah sama batasan rambut. Gini Anda jangan nggak perlu itu leher. Itu karena leher tidak termasuk yang harus dibasuh. Oh gitu, leher nggak termasuk ya? Enggak. Kecuali Anda habis cukur rambut Anda. Baru sampai sini. Dan itu syarat sah ya. Syarat sahnya sholat. Ya? Bukan. Wudhu itu syarat sahnya sholat. Iyalah. Ada yang ke masjid tiap sholat subuh dia nggak ambil wudhu. Kenapa itu? Nggak ambil wudhu? Biar ngantuknya nggak hilang katanya. Iya, soalnya dia pulang tidur lagi. Kalau kena wudhu kan hilang, seger. Jadi itu nggak boleh dong berarti kalau gitu? Ya nggak sah lah sholatnya. Ya, maksudnya kan Anda udah bagus gitu, Anda udah bagus bangun subuh, tapi nggak wudhu. Karena niat bangun subuhnya untuk ambil kopi tahlil. Itu namanya kopi tahlil, kopi yang sama jahe, rempah-rempah gitu. Ini gimana ya, maksudnya perbuatannya nggak jahat-jahat banget, hanya ingin kopi. Iya. Dan kopi itu kalau dibikin di rumah lain bro rasanya. Sama kayak gitu. mie instan. Jadi kalau makan di warkop sama di rumah lebih enak kayaknya ya. Iya. Gila ya, sampai kopi. Tapi ya jelas nggak sah ya sholatnya ya. Iya nggak sah, karena itu syarat sahnya sholat. Syarat bahkan, bukan rukun dulu. Ini sudah syarat aja, dia nggak sah udah. Makanya mungkin Anda tidak dapat pahala sholat, tapi Anda dapat kopi tahlil. Sholat Anda ditahlilin karena mati. Tidak sah kan? Kan dia kalau meninggal nanti diminumin kopi ya. Oh, saya boleh coba. Apa? Oh, mau coba kopi. Ini banyak orang yang suka kopiah saya, nanya itu namanya kopiah Madinah kalau ini. Oh, kopiah. Nah, kalau ini apa namanya? Ini kopiah koki, ini kopiah koki. Itu kayak ini Bu, Rama Aipama atau enggak? Iya. Katakan padanya aku rindu.
itu kan ya? Iya kayak Roma Ipama nanti ini kasih. Yang pakai gamis itu kan namanya Pak Maya. Enggak gamis itu dong. Hei, Iya hei. kan? Iya yang segini kan. Biasa sama Coki saya keplak kan ini gitu. Habib saya jarak jauh nih. Ya lah, kalau begitu teman-teman. Tapi kita tiap gerak kayak mau jatuh ke sini, gerak ke sini Makanya, kayak mau Pak. jatuh ke sini. Kayak Iya. mau ke belakang ya kan. Makanya. Ini buat nyimpen kenangan dengan mantan bisa nggak? Humor Anda, humor kebanyakan kopi tahlil. Yaudah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa drop pertanyaan kalian di komen di bawah atau di Instagram Yayasan Pemuda Tersehat. Iya. Apa? Dolun. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.